all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali mata kuliah public speaking yang membahas minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu ada public speaker lagi yang maju 3 orang. Yang pertama itu Hailala Najwa Isbah, dia membahas tentang bullying. Lalu yang kedua ada Khairul Anissa, dia membahas bagaimana caranya menulis novel dengan baik. Dan yang ketiga Kaulan Sadida, di mana dia membahas tentang berbijak dalam menggunakan layar. Nah, langsung saja ke pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang persiapan mental pengetahuan, lalu ada juga performa bahasa, yaitu bahasa verbal dan juga non-verbal, dan terakhir ada simbolik dan juga penampilan pada public speaking. Nah, materi pertama itu persiapan mental pengetahuan, di mana itu tuh kunci untuk menjaga ketenangan, fokus, dan juga kepercayaan diri saat berbicara di depan banyak orang. Nah, tanpa persiapan mental yang baik, pembicara bisa mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi tersebut. Lalu bisa juga kehilangan fokus ataupun terlalu cemas gitu pada saat berbicara nanti. Nah, lalu materi kedua yaitu performa bahasa, di mana ada 2, bahasa verbal dan juga non-verbal. Nah, bahasa verbal itu ada beberapa poin. Yang pertama itu penggunaan kata-katanya yang baik dan juga tersusun gitu. Lalu penyampaian diksi dan juga penyusunan kalimat dan juga kemampuan untuk menyampaikan ide ataupun gagasan dengan benar dan juga baik. Lalu yang kedua ada teknik penggunaan pesannya itu menggunakan vokal ataupun intonasi. Jadi verbal itu menggunakan suara dengan keras ataupun kayak lantang gitu sesuai porsi si pembicara. Nah, yang ketiga ada penguasaan vokal yang baik, bisa membantu komunikasi menjadi lebih efektif. Jadi jika suaranya lantang dan juga sesuai gitu, itu bisa komunikasi dengan audiens itu efektif dan juga lancar. Dan terakhir ada kemampuan vokal dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi vokalnya baik dan juga lancar gitu, itu tuh bisa meningkatkan keterampilan di diri kita. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal, di mana ini tuh kayak menggunakan bahasa isyarat gitu. Yang pertama ada body language atau bahasa tubuh, di mana walaupun bahasa nonverbal itu tidak menggunakan intonasi gitu, tapi bisa gitu menggunakan body language, kayak kita kayak ngomong secara biasa aja gitu. Jadi body language-nya digunain kayak lalu dengan benar dan juga sesuai apa yang diucapkan, walaupun itu tidak menggunakan vokal ataupun suara. Nah, yang kedua ada kontak mata, dimana walaupun kayak menggunakan bahasa isyarat gitu, nah kontak mata itu harus sesuai dengan body language-nya, kayak harus menatap si audiens gitu kalau berbicara. Nah, yang ketiga ada ekspresi wajah, dimana walaupun menggunakan bahasa isyarat, tetapi ekspresi wajah juga jangan ketinggalan gitu, kayak sesuai si pembicara untuk menyampaikan pesannya seperti apa. Jadi ekspresi wajah tetap digunakan. Nah, materi terakhir ada simbolik dan juga penampilan. Nah, simbolik dalam public speaking itu meliputi penggunaan bahasa, lalu intonasi, lalu gestur, lalu ekspresi, dan juga kontak mata. Nah, itu tuh untuk memperkuat pesan yang akan disampaikan. Nah, selain simbolik ada juga penampilan nih dalam public speaking, di mana kan penampilan, di mana kita kan mau berbicara, jadi kayak pakaiannya harus rapi, bukan kata mahal, tapi rapi agar dilihat sama audiens tuh nyaman gitu. Nah, penampilan juga kan harus rapi kan agar nyaman gitu dilihat sama audiens. Itu tuh juga harus sesuai situasi gitu, agar dapat meningkatkan kepercayaan diri kita saat nanti berbicara. Lalu bisa membangun gitu kesan profesional pada saat dilihat audiens, dan juga agar bisa menarik perhatian dari audiens, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan
dan juga atau pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.